Pak, Bapak mau keluar nggak, Pak? Kalau masih tutup, Pak. udah jam malam nih. Kita kenapa pas sampai portal? Enggak, ini motor ini cuma sampai sini doang. Kalau udah keluar mogok. Oh gitu, limit ya? Oke teman-teman, selamat balik di Auto Show. Kali ini kita lagi ada motor yang, wih, ini Scorpio customnya oke sih bang. Keren banget sih Scorpio customnya. Ini Dongfeng. Dongfeng, Cina dong berarti. Habis ini lu kata gini mogok di depan anjing. Ya Allah. Jangan dong, di BMW bro. Ini BMW nih? R25 tahun bener. 53. Oke, sebelum kita ngomong BMW, di sebelah gue nih udah ada Mas Bro Tirta nih. Ini salah satu teman gue juga, rekan kerja juga. Ini dia seorang kameramen. Jadi emang dia punya taste-nya bagus nih, ya. Gambarnya bagus-bagus nih kalau di iklan nih. Taste motornya juga keren nih, sama kayak orangnya. Unik, aneh, ya kan? jadi Enggak gitu bro. Ceritanya gini ya. Gue tak asli lu bro. Lu kayak fake banget ya. Jadi sebelumnya kita kemarin udah janjian mau touring bareng kan. Kita mau touring ke puncak, ya kan. Ada yang bawa KTM 2,5, ada yang pakai CB 650 ya kan. Dia mau bawa BMW nih katanya nih. Kita pikir BMW ini ngapain sih? Ganggu aja. Oli. Lagi ngomong dikolek-kolek. Lu pikir R18 ya? Iya, gue pikir tuh dia bakal bawa BMW yang cc lebih gede, lebih baru kan. Dia bawa ini men, motor perang dunia kedua nih guys. Oke, ini motor apaan sih? R253. R253. Tahun? Tahun 53. Tahun 53, berarti itu kalau bisa dibilang, ini BMW berarti Jerman dong ya? Jerman. Tahun 53 tuh iya. masih perang dingin ya? Menget. Masih menget ya? Masih menget. Jadi ini yang bikin Jerman Timur apa Jerman Barat nih? Beda nih. Kalau nggak salah ini tunggu. Kalau nggak salah ini Jerman Barat. Jerman Timurnya itu kalau nggak salah cross check ya. Iya. Dia ngeluarin NSU kalau nggak salah. Oh iya benar. Bener kan? Iya benar. Bener nggak? Iya benar. Bener kan? Motor kita emang Riset juga lo ya. kalau kita dulu kuliah di sastra kan ya. Karena kan dulu kan NSU kan di banyaknya ke Rusia ya. Iya, kalau nggak salah gitu. Cuman emang pabriknya di Jerman saat itu ya. Jadi pakai teknologi BMW, cuman brandingnya NSU. Gue tuh sering lihat motor ini di bengkel, tapi nggak pernah lihat motor ini di jalan. Baru ini gue lihat ada motor ini loh. Dan ke puncak. Itu Jonggol juga ya bro. sebenarnya lu kejebak nggak sih? Pas nyampe, kayaknya gue mikirnya nggak kayak begini deh jalannya. Kejebak nggak sih? Enggak sih, sebenarnya emang gue udah berani ya? nggak berani. Gue percaya diri. Oh, oke. Walaupun teman-teman gue pakai cc gede, gue berani. Maru, tapi gue berani. Iya. Berani ditungguin lah kayak gitu. Gue yakin teman-teman gue baik. Lu berani ngetes keimanan teman-teman lu ya? Iya. Waktu gue milih kalau touring. Ya, tapi memang kalau bisa dibilang gue kesel sih waktu nungguin lu Oh, gue sih. tahu lu kesel. Kemarin tuh paling mentok tuh 50 ya kayaknya ya. Kita kemarin jalan. 53. 53. Nawar. Cuman sekitar 5 iya. Paling itu udah gigi mentok ya. Gigi mentok. Gigi mentok 50 km per jam. Tapi kalau menurut gua emang saat itu ya 250 bukan kayak zaman sekarang ya. Harusnya memang 250 zaman dulu tuh kecil hitungannya ya. Ya emang cuma segitu doang. Dan ini motor gigi cuma 4 ya. Cuma 4. Nah, diurut dah tuh. Dari 50 berarti gigi 1 10, gigi 2 20, gigi 3 20, 25, 40. Iya. Sebetulnya bisa mentok bro, gue pernah nyoba sampai ke 80. Cuman 4 ya, harus panjang banget treknya. Dan penuh kekhawatiran. Gara-gara rem gue kan masih tromol ya. Jadi waktu lu kemarin di puncak, asik nih bro, turunan gitu kan, kenceng nih. Enggak juga, karena gue mesti hati-hati karena gue tromol. Terus 1 kilometer baru udah harus ngerem, kayak gitu. Paham ya? Maksudnya kamu kalau bahkan Bapak kok marah-marah? Balikin. Walaupun bisa kan orang kan kalau ngatasinnya kan engine brake ya. Cuman ini juga buat engine brake juga oke. Oke. Kenapa ketawa sih? Ragu nih oke apa enggak sih? Oke ya. Aman ini engine. Jadi, walaupun tapi engine brake-nya nggak halus ya. Nggak halus ya. Oke. Jadi tahan banget. Jadi kita udah touring bareng sama Mas Tirta nih. Iya. Siapa? Paling kita mikir motor cuma buat pajangan kalau motor ini. Nah, ini lu pakai motor ini buat touring ya? Touring sama harian. Harian lu pakai juga ya? Tapi kan harian gua tuh gak jauh ya. Gak jauh. Paling 10 kilo, 15 kilo. Bukan jalan-jalan macet ya? Jalan macet. Dan gua kadang kalau pakai ini misalnya kalau meetingnya di pagi atau meeting di sore itu gua masih berani. Gua tergantung matahari juga. Overfit.
Jadi gitu, iya. sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada varian masalah. ya. Cuman emang cepat panas. Cepat panas. Cepat panas. Karena memang ini didesain nggak buat di sini sebenarnya ya. Iya, kan di Jerman ya. Oke, kita bakal bahas motor ini dari ujung kali ya. Ya. Ini pelek Jepangan. Pelek Jepang. Ini nggak ori. Oh, Orinya gitu. itu aluminium. Gua ada di rumah karena gue sadar kalau di Jakarta itu banyak posisi tidur sama jalan bolong. Jadi gua tunggu. Berarti sorry Mas. Jadi Ya. ketika lu ngambil motor ini masih ori, Gue ngambil ini udah apa? Udah ini, udah aluminium. udah aluminium. Ya. Gue udah ini nih. Udah pakai apa? Jepangan. Kita ngomong Jepangan aja ya. Iya. Udah mau ke Jepangan. Terus gue beli yang orinya 2. Heeh. Tapi malah disaranin kalau di Masih dipakai harian gitu ya. Masih pakai harian, pakai ini lu pakai yang Jepangan aja. Akhirnya gue Oke, berarti ini udah pakai pelek dan ring dari Jepangan ya istilahnya ya? Jepangan kayak gitu. Oke, berarti penyesuaian emang dari awal udah jari-jari kan? Oh, jari-jari. Cuman ininya doang ya diganti ya. Ganti. Oke. Berarti baik. Jadi tromol ini masih ori nih ya? Ori. Ini ori, tromol ori. Ban udah ganti Jepangan pasti Ya ya? pasti, murahan aja. Ini ban apa sih Ranger? Baru denger gua. Swallow Ranger. Nah sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu ya. Dan jangan segan juga buat nonton video-video atau show yang lainnya. Secara perawatan, kalau misalnya nih kampas remnya ada yang sesuai nggak sih Jepangan gitu? Bikin. Bikin. Jadi kalau gue mau ganti kampas rem, bawa ke bengkel bikin di kota. Bikin di daerah kota. Ke kota. Pakai basic motor dulu, yang misal motor apa terus dipapas apa gimana sih? Enggak, berarti dia ada yang jual kampasnya terus kayak di net gitu. Oke. Ini harusnya plat nomor ya, cuman Harusnya plat nomor. kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi aksennya masih ditinggalin. Berarti ini masih Ini plat ori. orinya nih. Ori, ya udah dicek aja. Anjir. Oke. Ini masih ori. Nah, kita lanjut ke sok nih. Soknya sendiri nih. Dari sananya udah dikasih cover ya buat penutup ya. Oke. Nah, lu ada kesulitan nggak buat kayak ganti seal soknya? So far gue belum pernah ganti. Cuman kesulitannya ketika gue lagi mau ngerawat, gue harus buka ini nih. Ini PR BMW nih, setahu gue nih rusak nih. Oh, Dia harus ngerusakin bagian top ini ya? Iya nih, maksudnya nih gue ganjel. Harus dipelukain, ini sayang. Aslinya nih mulus. Ini mulus. Tapi memang aslinya ada Diketok, tok gitu. Tapi kalau emergency ini tadinya sih nggak lukanya nggak begitu parah ya, karena emergency jadinya gue harus pakai obeng. Kayak gitu, karena emergency. Jadi emang kalau buat perawatan dan ganti oli soknya tuh ini dibuka gitu ya. Langsung diisi dari sini ya, Iya. gitu ya. Iya. Tapi lo tahu kan ini kan spring ya, bumpy banget kan. Iya. Kayak gitu. Nggak kayak motor lu lah. Ngapa aja dia benci sama motor gua sih? Ini nggak ori. Aslinya spionnya di sini. Tapi ini nggak ori. Jadi aslinya spionnya di mana nih? Ini enggak juga. Ini juga enggak. Ini seharusnya nggak ada sen. Aslinya itu nggak ada sen. Oh gitu. Ini gue tambahin karena buat keamanan. Bahkan tempatnya memang nggak ada ya tempat buat naruh sen ya? Nggak ada. Kayak gitu. Ini gue tambahin di sini. Oh, di Jerman dulu nggak ada belokan emang? Nggak ada belok, Nggak ada petikan. lurus aja. Jadi kalau mau pulang muter dulu sono. Iya, Jerman begitu. Zaman dulu kan panjang, belum ada. Jadi mungkin nggak dikasih sen. Nah itu nanti kita bahas. Sekarang dia ada fitur pengencang stang ya istilahnya ya. Iya, Itu pengencang jadi sebuah bukti bahwa emang di sana tuh jarang belok ya. Iya, maka tuh Iya. kenceng buat lurus, kendor buat kalau dalam dulu nggak ada macet kali ya. Jadi buat agak Nyalip sebenarnya ya. lip kayak gitu. Oke. Alright. Berarti tadi kita udah sampai di spion. Berarti ini spion Nggak ori. nggak ori ya. Jadi emang Kalak-kalakan aja biar tapi nggak ketemu polisi. tetap rapi ya, karena lu nggak bolongin Nggak, kemana-mana. Pakai titik berat yang ada di sini ya. Pinter juga. Lumayan. Oke, nice. Nah untuk lampunya sendiri nih, ini lampunya Udah gue modif. udah diganti LED ya, LED. Oke. Aslinya kuning berebet gitu. Tapi ini kayaknya lampu mikanya juga udah ganti ya. Lampu mikanya enggak. Soalnya mereknya Toto, merek toilet. Mereknya Kia, bro. Oh iya. Toilet juga. Mereknya Kyoto. Oke. Ini udah diganti. Udah digantiin nggak ori. Nah, speedometer ini yang Nggak, lebih mahal ori. ya. Ini nggak ori. Hah? Ini nggak ori. Ini nggak ori. Nggak ori. Oh, Yang diganti. orinya ada di rumah gua udah hancur setengah. Oh gitu. Tapi ini pun juga walaupun nggak ori tetap nggak nyala ya.
Nggak nyala. Oh, tapi dia kuncinya sama nggak sih maksudnya? Ini Sama, kunci kan? Jepang. Ini kuncinya Honda. Kenapa? Karena kalau kunci yang aslinya, yang bentuknya bundar itu, Iya. itu kalau this nice I think. This nice. This nice. Oke kan, Pak? Oke, Pak. Aslinya itu lo kalau masuk lubang, udah terlalu lama, udah terlalu tua, lu bisa mencelat sendiri. Oh. Karena sistemnya yang asli itu nyala tuh giniin. Tekan. Geprek. Kayak gitu. Ini kalau lagi lewat ada orang yang paham BMW, terus kunci gua gini, terus agak belok begini nih, tawain gua. Karena udah bukan ori ya? Nah, udah bukan ori, pasti lu kunci Jepang. Ori juga start masih. Enggak, stang enggak ori. Stang enggak ori, ini ori, sini ori, ini ori. Scarlett ori. ya? Diotista ya nyarinya. Ini enggak, ini ori. Oke. Kata yang jual ori, baru ganti gua. Gua beli ini dari orang yang tahu banget motor BMW. Jadi gua jual nih ori nih. Oke. Ini cok ya? Enggak. Ini sen. Oh ini sen ya. Berarti Sen. ini lu bikinan juga? Bikinan. Oh iya. Logo BMW-nya berarti ini ya ini Ya, market udah. lah ya. Ini lampu naik turun. Ini juga udah nggak ori. Iya. Kita ke fitur yang paling unik di sini ya. Ah, makanya semuanya unik, Bro. Iya sih, paling. Iya. Ini yang gue dari awal bingung. Setiap kali gue mau jalan sama lo, kita dari Indomaret, pasti lo ngenceng-ngencengin kendor ini. Ini apa sih jadi sebenarnya? Jadi ini kalau lu kencengin, ini kan keras nih. Apa stereo jatuh? Ini Stereo keras juga nih kalau jatuh nih. Nengket bro. Yoi. Terus. Ini kan keras nih. Nah ini untuk lu, kayak kemarin tuh kita ke puncak, Iya. gua agak kerasin. Tapi ketika macet, tadi gua ketika kesini agak macet tuh, bentar. Ini gua buka, Dibuka, gua kendorin. baru bisa ditekuk. Bertekuk, buat macet. Tapi nggak enaknya, mungkin karena ini gua juga belum sempurna ya. Ketika dibuka, itu justru kayak goyang gitu. Oh, Jadi malah justru agak gua kerasin dikit. harus kerasin dikit Iya. ya. Jadi mungkin ini sebenarnya disesuaikan mungkin ya tadi kita bilang ya jalan di sana tuh lurus Iya. aja ya. Jadi mungkin menurut gua sih kayaknya ini karena getar lumayan sih harusnya ya. Kenapa ini dibikin ada menurut gua ya. Getarannya juga kayak lumayan ya. Ya, tapi untuk takaran motor zaman dulu ini halus, Jo. Halus ya. Iya. Tangki masih ori ya? Tangki ori. Iya. Kemarin waktu gue beli sempat cedera, gue tambal. Cedera mungkin karena, jadi ini gue cerita dulu awal gue beli. Ini lo tau gak waktu gue beli, ini kagak ada, ini kagak ada, ini kagak ada, ini kagak ada. Oh, gitu. Kagak ada. Kalau nggak salah, ya ini nggak, ini ada, ini ada. Ini kagak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Telanjang, cuma mesin doang. Terus ini kebuka. Terus Mesin atasnya kebuka. kebuka. Terus anjir nih keren banget nih. Nyala nggak? Nyala. Wih, gue tuh kenapa gue menyukai motor lama? Itu yang pertama gue kayak ngeliat apa? Kayak gue tuh suka mekanik yang kelihatan gitu. Olinya. Kamu tahu apa namanya, Bro? Pompa olinya gue bergerak kayak gitu tuh gue suka. Terus gue tuh kayak apa ya? Menghidupkan Bagaimana mesin bergerak gitu ya, nyawanya kelihatan dari nggak gitu enak ya. menjadi enak. Iya, jadi memang istilahnya lu restorasi lah istilahnya. Iya, ya. restorasi dikit-dikit Proses. lah. Jadi memang nggak beli jadi, lu ada proses restorasi. Berarti dari tangki sampai ngumpulin barang-barang ini. Ya, ada sebagian gue kumpulin kayak ini, gue kumpulin. Tapi proses dari lu nyari apa jok motor, tangki segala macam sulit nggak sih nyari barang-barang si BMW R253 ini? Enggak, Bro. Lu gue kasih tau aja, kalau teman-teman ngomong, wah ini udah langka. Tadi kata bapak dia bilang, wah ini susah nyambilnya. Enggak. Karena lu udah tahu kali. Iya. Semudah kayak nyari di medsos, ada nih. Ada. Oh gitu. Iya, banyak. Lebih susah lu cari BSA. Oh. Misal BSA tahun 60-an gitu ya. Iya. Sama BMW tahun 53, banyak. Bandung sendiri pun sudah bisa, kita nggak ngomong ori ya. Bandung tuh udah bisa nyiptain macam-macam. Kayak gitu. Ada. Iya. Teknologi zaman sekarang udah canggih ya. Tapi emang kalau emang apa culture customnya Bandung sih emang udah banyak sih. Gue juga kemarin disaranin bikin velg di Bandung. Iya. Bikin apa? Iya. Daripada bubut velg asli gitu kan. Berapa liter sih? Ingat gak? Gua kemarin isi 8 liter bleber. 8 liter bleber. Oh. Ini irit loh, Jo. Padahal gede loh kelihatannya. Ini irit loh, Jo. Kemarin itu bro, kita waktu ke puncak itu, gua ngisi 3 liter. Per rumah nggak habis. Dan masih gue pakai keliling 4 hari. Enggak lu pelit. Lu kemarin kan emang izin ke pembensin dulu kan?
Hah? Nggak ada ya? Kita langsung ya? Langsung, Pagi itu nggak ada langsung? bensin kan? Nggak ada. Nggak ada. Isi cuma 3 liter. Isi 3 liter. Miskin banget sih, isi cuma 3 liter. Kenapa gue beli BMW lama? Karena miskin. Ini juga mahal lu, nggak usah pura-pura lu. Kayak gitu. Ini juga mahal. Emang kompresinya kecil ya, maksudnya nggak yang padat sih. Ini memang kayak halus, tipis gitu ya, powernya segala macam. Iya, ya. dan gua sebetulnya nggak boleh ngisi Pertamax. Panas soalnya. Panas. Kalau ada premium, premium. Gue beli kursi ya. Biar nggak mau continuity. Pinter. Ini full spring ya? Full spring. Dan nggak pegel, Jo. Lu kemana badan lu anjing, gue pegel nih tangan ini. Gue nggak Iya. pegel. Ya kan ngomongin tangan soalnya. Tapi gue nggak pegel. Tapi langsung ke ajendain gue. Ya patah dong matanya. Tapi harusnya enggak lah ya. Ini nggak pegel. Enak. Ini juga Aman. maksudnya di luar dari dia pakai spring, di joknya sendiri juga Nyaman. Memang dikasih jarak buat membal kan? Iya. Ini kulit ya? Atau Enggak, karet. Karet ya? Karet. Bagus. Ini nggak ori. Orinya udah kaku banget. Iya, iya. Hmm. Iya. Ini Spring ya. spring, terus Oke, ini ada oke. pompa, nih pompanya BS. Apa ya, NSU? BSA nih kalau nggak salah. Bukan punya BMW. Yang Oh, ntar dulu. Ini apa? Pompa? pompa. Pompa apa? Pompa ban. Bisa dicopot berarti? Tapi ini udah nggak berfungsi ya. Oh, tapi bisa dicopot? Bisa dicopot, ini bisa dicopot. Oh, jadi emang aslinya tuh dia ada pompa yang nempel di motor gitu ya? Ada. Wih, keren. Anjay. Wih, rontok semua. Nah, Apa sih? Panas? enggak, air, Ya. kehujanan. Nah, ini emang kita habis touring. Iya, gini. Lu repot nih. Ya kan tadi cuma nanya, Bapak ngapain copot beneran? Oke, kita Oke. ke mesin ya. Ya. Kubikasi 250. 250. Apa yang membuat mesin ini bentuknya kayak mesin cuci? Maksudnya ini unik sih, sumpah. Ini pertama kali gue komentar motor lu kan. Satu, ini mesinnya simpel banget ya. Kayak mesin cuci. Gue bilang kan. Simpel banget ya? Iya. Bulet Tekukannya gitu nggak banyak, bulat gitu doang. Dan ini ya kayak style Eropa banget ya, tegak ya? L gitu. Udah. Tegak. Oke. Ini untuk onderdil dalam-dalamannya masih Ori. Orion? Masih Orion? Masih ori. Tapi kalau misalnya trouble nih, misalnya kayak pelatuk apa segala macem, ada yang bisa dipakai nggak sih? Keteng gitu-gitu? Ngakalin. Nakalin? Di dalam nih gua udah kayak tapet itu gua udah ini nih, tapet ini gua udah bubut. Lubangnya gua bikin lagi gini. Terus di sini ada apa, rantai apa? Yuk, di sini nih. Rantai apa, keteng ya? Sini nih. Iya. Itu udah agak kekikis, terus gua nambahin kayak adaptor di ganjelan dikit tuh. Iya, Nambahin iya. biar dia nggak. Ibaratnya ya kayak tensioner lah ya. Iya, kayak gitu. Iya, berarti memang sejauh ini lo belum tahu substitusinya apa, cuman harus ngakalin atau bikin baru ya. Bikin baru kayak gitu. Oh ya, sebenarnya ini lumayan ya. Lumayan. Lumayan merepotkan. Ya. Kayaknya sih dari luar simple ya, tapi pas dibongkar itu rumit. Banyak baut-baut kecil. Aduh, gua nggak ngerti deh dia kayak gitu kayak dibongkar. Iya, maksudnya gini, sesederhana misalnya gini. Kalau Jepangan kan dia ada bak samping ya, kampas kopling. Ini ganti kampas kopling di mana? Di dalam, bro. Copot. Wah, ribet juga ya. Ribet. Ibaratnya Lu kayak ganti betul mesin. ganti ini copot. Ganti apa? Ganti apa namanya? Gardan. Gardan pokoknya Oh, pasti ya, gitu, copot. Terus Nah, kita belum sampai ke Gardan. Oh, belum, nanti belum, ya, oke. nanti. Ini unik juga nih, ini ciri khas BMW ya. iya. Oke, berarti kalau misalnya sesimpel mau ganti kampas kopling, istilahnya Copot. belah mesin ya. Belah mesin. Wow. Dan gak ada yang jual, bikin di Glodok, di kota. Orang Jerman tuh rajin ya dulu ya. Rajin. Antara rajin atau bego sih sebenarnya sih. Nggak inovasi sih gitu gedungnya. Zaman dulu kali ya. Mungkin iya ya, susah juga ya. Ganti kampas kopling bongkar. Iya. Oke. Kayaknya sih solid. Iya. Copot ini. Kan ini gearbox. Gearbox ya. Oke. Nah, kita kembali mundur. Sebelum itu ini setup persneling sama kayak Jepangan ya. Sama kayak Jepangan. Ke bawah, Empat. atas. Oh, oke, 1, oke. 2, 3, 4. Maksimal tuh udah 4 ya. Empat. Oke. Oke, nice. Selanjutnya kita ke bagian yang ciri khas dari motor BMW. Gardan. Oke, gardan. Wih, keren ya. Ini ya kalau gue lagi jalan, orang sebelah kanan akan ngelirik terus. Yang dilihat bukan guanya, Jo. Karena bagian sini. Iya. Dia nyari rantainya ya. Ini motor aneh banget sih kayak gitu. Iya. Daya tariknya di situ Daya ya. tarik situ. Enggak, motor yang BMW yang baru-baru
kalau gue nggak salah yang mahal-mahal tuh Gardan kan. Iya. Makar tuh gue nggak tahu Gardan. maksudnya rantai sama Gardan kayaknya emang kalau secara speed kencengan rantai ya. Iya. Tapi kenyamanan katanya si BMW sih ini. Oh, mungkin lebih stabil kali ya nariknya. Mungkin kayak gitu. Cuman problemnya adalah kalau rantai dia ganti rantai kayak gitu karena gue ganti Gardan. ganti Gardan. Ini ada Gardan Sportnya loh bro. Gue ditawarin waktu itu, gue sorry gue kesini ya. Gue ditawarin waktu itu Gardan Sportnya yang buat tarikan awal kenceng itu 15 juta second. Oh, 15 juta second. 15 juta Gardan. second. Ini kan yang orinya bukan yang ini ya. Nah yang apa namanya? Yang biasa buat balapan 15 juta second. Kondisi bagus. Gue ditawarin cuman gue bilang enggak. Sport-sportnya mau kemana sih? Nah itu dia. Juga bisa ngebut ya paling ya. Jadi ini Gardan dan kalau perawatannya itu ganti bikin berarti kan? Iya, lu kalau tuh udah Karena mulai nggak ada kan? pinionnya Dijual. udah mulai kita kikis. Iya. Tapi Bikin ya? awet kayak Oh, gitu. iya, Cuman ya tahun 53 belum ganti-ganti sampai tahun sekarang ya wajar lah maksud gue begitu. Ada nggak enak dikit dan harus diganti ya. Kemarin ditawarin bikin aja Pak pinion. Sempat kita bongkar, dia bilang Pak masih bisa tahan nggak Pak? Ini cuma terkikis berapa mili gitu. Emang agak nggak enak. Cuma masih 2 mili Pak belum parah. Oh gitu. Nunggu aja ya Pak ya. Ya udah. Gue juga sambil nyari tuh di. Tapi untuk tahun 53 nggak pernah ganti nih. Kata pemegang yang ini yang pertama gue beli belum pernah ganti. Jadi wajar kalau udah. Awet dong. Awet. Itulah Iya. zaman dulu kali ya bro ya. Bahan logamnya itu kuat, Bagus, gitu, kuat ya. Heeh. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya kalau misalnya rantai kan terekspos gitu kan, terekspos di luar dan maksudnya terkikis juga. Mungkin itu yang membuat dia juga lebih awet dibanding rantai kayaknya. Mungkin. Karena kan di dalam kan selalu ada oli kan. Iya. Oli dan walaupun dia bergerak seenggaknya nggak kena debu dan nggak kena panas, nggak korosif jadinya Nggak. gitu kan. Oke, berarti kita mulai ke belakang ya. Ini ring sama depan belakang ya. Sama. Ini juga ini udah di Jepangan ya ringnya ya. Jepang. Ring Jepangan. Rem belakang tromol pasti ya. Tromol pasti. Sama nih juga bikin. Habis Bikin. bikin. Berarti kalau buat teman-teman yang pengen punya motor ini siap-siap bikin ya. Siap. Sering-sering bikin Siap. part. Heeh. Bikin part bukan nyari part ya. Bukan nyari part. Kalau mau enak banget ya bikin. Ini jok nggak asli. Aslinya lu tau lah. Dia kayak gini sama. Cuman begini. Oh gitu, aslinya Ya, berarti gua ada di modelnya rumah sama. yang asli. Cuman karena stok breaker gua udah lama, ada nggak ini. Udah nggak hidup Ketika ya? ada orang yang menggonceng, anak gua atau istri gua atau apa, kayak ngangkat. Karena udah terlalu, ini udah terlalu ini ya. Oh, ambles Iya, jadi kayak lu ada beban di belakang, terus seakan-akan ini jadi nggak, naik ya. Jadi kayak nggak napak ya. ya nggak apa. Nah, kita ke bagian sini nih. Ini tuh ada engsel nih. Ini bisa diangkat Lu gitu. kalau ganti ban ribet bro. Oh gitu. Ya Iya. karena Gardan dong. Bongkar kan? Iya, lu ban bocor, bla 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 ganti ban. Nah, tuh kalau lu mendingan mau ganti ban, lu beli ban ganti ke bengkel yang ngerti. Kayak gitu. Bengkel gua kan di Deplu sama di deket Palmerah tuh. Rawabelong, deket Rawabelong. Bawa ke situ karena bakal ribet. Karena kalau ganti velg bongkar ini. Oh, berarti kemarin kalau misalnya pas kita jalan jauh itu ban lu bocor aja. Udah Oh, rame dah tuh. Iya. Kalau mau pakai motor ini diniatin aja bahwa lu siap menggunakan motor yang akan rewel. Pasti ya. Pasti akan rewel dan kalau lu ya ngeluh biasa. Gue awal ngeluh tapi ngeluh. Seneng Ngelunjak. seneng. Kamu ngeluh tapi ngeluhnya udah jadi kayak seneng gitu bro. Iya. Nah, kayak gitu. Maksudnya itu bagian dari Bagian. pemeliharaan ini ya. Bagian hari ini. Kalau lu merasakan pengen nyaman banget ya pasti sih nyamanan motor baru. Ya. Lu harus extra time untuk menyayangi dia. Terus sabar. Lu cuman ganti pelek aja lu bisa seharian. Ketika lu angkat ini berapa nih harganya? Boleh nggak lu ceritain? Jadi ini gua angkat di sebuah bengkel pribadi di Cijantung. Ini tuh gua nih mangkrak. Ini udah sebagian kepisah badan-badannya. Iya. Terus ketika gua kesana tuh, ini gua suka banget dengan suaranya yang suara tuanya dia. Itu gua suka banget kayak gitu. Terus gua tanya gue iseng, berapa? Kayak gitu. Dia lepas di 125. Tapi kan gue nggak tahu nih ya, Ah. murah apa mahal saat itu? Segitu emang. BMW itu segitu harganya, yang surat. Oh, oke. Kalau nggak surat sekarang tuh 90-an. Terus gua agak sombong. Berapa? 125. Ini kalau ada, boleh deh. Seminggu kemudian, udah bang, udah rapi, udah utuh. Gua dateng.
Berarti pas lu ngangkat itu udah bisa jalan tuh motor? Udah bisa jalan, tapi ada beberapa kekurangan yang harus diperbaikin ya, nggak benar-benar beres kayak gitu. Emang semua gitulah, lu beli motor lama pasti. Itu tuh gue sukanya. Ya, justru itu enaknya. Itu nikmatnya, kan? Karena gitu. Ketika lagi enak, lu tahu prosesnya. Betul. Jadi ada apa-apa udah tahu. Betul. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Oke, nice to meet you, Arya. Motherfucker. Oke. Apa? Oke, teman-teman. Kita udah dengar cerita dari BMW R25 ini dari Mas Tirta. Kita coba dulu motor ini ya. Gokil, vibes-nya asik banget ya. Gak nyangka, ternyata riding posisinya tuh nyaman walaupun bentuknya gak lazim. Perpindahan giginya tuh mesti hati-hati banget, karena motor ini emang gak bisa digas-gas kayak motor biasa. Overall, motor ini emang mudah dikontrol dan pasnya motor ini emang buat jalan santai aja kayaknya ya. Berasa kayak Indiana Jones ya.